Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana saham PT Bukit Asam Tbk atau PTBA akhirnya mulai mengalami pelemahan terbatas setelah mengalami koreksi yang cukup signifikan dengan mengalami auto reject bawah beberapa kali. Di tengah tekanan yang terjadi, saham PTBA masih banyak diminati dan dikoleksi oleh investor asing. Dan seperti apa peluang rebound untuk saham PTBA? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Pelemahan saham PT Bukit Asam Tbk sudah mulai terbatas meskipun masih bergerak di zona merah. Dikutip dari data RTI, di penutupan sesi pertama akhir ini saham PTBA bergerak di level Rp3.560 per saham, melemah 0,84%. Meski demikian, kondisi ini merupakan kabar baik karena sebelumnya saham PTBA sudah mengalami koreksi dalam di beberapa hari perdagangan terakhir. Sebelumnya tekanan dalam terjadi pasca PTBA mencatatkan laba periode berjalan Rp1,18 triliun, turun 48,44% di kuartal 1 2023 dari Rp2,3 triliun di kuartal 1 2022. Manajemen menekankan berbagai hal yang menjadi tantangan bagi perseroan di tahun ini diantaranya adalah koreksi harga batu bara, fluktuasi pasar hingga kondisi geopolitik. Analis teknikal Bahana Sekuritas Dimas Pratama kepada tim redaksi IDX Channel mengatakan, secara teknikal penurunan saham PTBA di 2 hari perdagangan terakhir sudah berada di area bottoming dan berpotensi rebound dengan support 3.500 dengan potensial upside di 4.350. Di sisi lain, di tengah tekanan dalam yang terjadi saham PTBA masih banyak diminati investor asing. Berdasarkan data Bloomberg, BlackRock memborong 188.045 saham PTBA di Selasa 2 Mei 2023. Sehingga kepemilikan bertambah menjadi 156,23 juta saham. Sebelumnya kepemilikan BlackRock di akhir 2022 baru tercatat sebanyak 76,89 juta saham. Akhir Januari 2023 jumlah saham PTBA yang dikoleksi BlackRock naik menjadi 153,57 juta saham. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PTBA di sepanjang perdagangan hari ini, update di penutupan atau jelang penutupan sesi kedua hari ini, pergerakan dalam beberapa bulan terakhir dan juga dari sisi valuasi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham PTBA dalam atau di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 3.510, kemudian PTBA sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, di mana PTBA di sepanjang perdagangan hari ini masih dominan atau cenderung bergerak di zona merah pemirsa. Tapi secara keseluruhan di sepanjang perdagangan hari ini PTBA tadi sempat bergerak ke zona hijau setelah beberapa perdagangan terakhir terus mengalami tekanan yang cukup dalam. Dan hari ini sempat bergerak di zona hijau menyentuh ke level tertingginya di 3.610 untuk posisi dari PTBA, dan posisi ini diduduki setelah PTBA bergerak pada perdagangan pada pukul 10 pagi tadi di 3590, sementara secara intraday-nya tadi sempat menyentuh ke level 3610. Pada pukul 12 ditutup di 3560 dan pembukaan sesi kedua di 3540. Kami akan sampaikan update dari penutupan saham PTBA di 30 menit atau berapa menit maksud kami jelang penutupan sesi kedua hari ini kembali mengalami tekanan yang cukup dalam, di mana posisi PTBA melemah di 4,74% di 3.420. Tapi jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya, pelemahan yang terjadi hari ini mulai sedikit lebih ke arah terbatas pemirsa. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham PTBA di beberapa bulan terakhir. Tampaknya mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Di perdagangan Desember, saham PTBA masih bergerak di level 3.800-an, di Januari di 3.690, sementara di 1 Februari bergerak di 3.380. Ya, tapi secara intraday-nya dari data RTI yang saya pegang, untuk saham PTBA sempat menyentuh di bawah level 3.300-an, tepatnya di 3.260. Di Maret mencoba untuk bangkit ke 3.880 di April. Saham PTBA sempat menyentuh di level
ribuan pemirsa. Kemudian juga di perdagangan Mei sempat menyentuh di 4.140. Kemudian pasca rilis kinerja mereka di kuartal pertama 2023 yang mencatatkan rugi, PTBA mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan mengalami auto reject bawah beberapa kali di beberapa hari perdagangan terakhir. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada, yang biasanya dari posisi price to earning ratio-nya masih berada di bawah 10 kali rata-rata. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 8.82 kali, PSR-nya ada di kisaran 1.03 kali, sementara untuk PBV-nya ada di kisaran 1.39 kali, untuk PCFR PTBA ada di kisaran 103.95 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan dari sisi valuasi yang sudah kami sampaikan tadi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.